Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Gozi Zufarkusoyi dari mahasiswa PAI Wates Program Studi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2022. Bersama saya nanti kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, terutama bagi para mahasiswa yang sedang menapaki perjalanan pendidikan mereka. Nah, kita akan membicarakan tentang sesuatu yang tak kalah krusialnya dengan pengetahuan akademis, yaitu pentingnya soft skill. Seringkali kita terfokus pada nilai akademis dan pencapaian formal lainnya, namun kita tidak boleh mengabaikan keberadaan soft skill itu sendiri. Nah, sekarang kita sudah ditemani oleh pemateri kita yang sangat spesial pada kesempatan kali ini. Kita sambut Mas Imam Masmiasa Ibnu Ifan. Nah, beliau ini merupakan mahasiswa PAI Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Angkatan 2021. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung saja. Bagaimana Mas Imam kabarnya? Ya, alhamdulillah baik ya. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Marsmi Asya. Saya asal dari Banten, Provinsi Banten, Kota Serang. Saat ini saya berada di semester 5 Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Tepatnya di kampus PAI Wates. Kampus PAI Wates. Ya. Mungkin kalau sekarang ini Mas Imam ini kesibukannya apa aja sih? Ya, untuk kesibukan sejauh ini kesibukannya selain jadi mahasiswa, saya juga menjadi seorang menjadi asatiz ya. Iya. Asatiz di panti asuhan. Kemudian sampingannya selain jadi mahasiswa ya, karena kebiasaan sehari mahasiswa, karena kesibukan menjadi seorang mahasiswa ini kan nggak terlalu padat gitu seharinya. Itu waktu-waktu kosongnya saya gunakan untuk mengajar, untuk mengabdi di panti asuhan. Kemudian saya mengajar privat, mengajar Al-Quran, sekaligus mengajar kiroah. Nah, jadi ada yang disebut dengan seni keterampilan membaca Al-Quran dengan indah dan tartil. Nah, itu saya alhamdulillah di sini terpakai gitu, apa yang saya bisa itu digunakan sama masyarakat. Kadang ada orang yang meminta langsung ataupun dari pihak sekolah itu sengaja meminta kepada saya untuk bisa membimbing anak-anak siswanya belajar kiroah bersama saya. Itu sih Mas. Wah, banyak banget ya kesibukannya Mas Imam ini, Masya Allah banget ini. Sepertinya apa namanya, padat banget ya jadwalnya, kegiatannya ya? Ya nggak dibilang padat sih, cuman ya memang 50-50 lah, Oh, kita 50-50, seimbang gitu. Nah, kemudian nih menurut Mas Imam nih, soft skill sendiri itu penting nggak sih bagi mahasiswa PAI? Terlebih mahasiswa PAI ini kan calon guru. Iya. Nah, itu gimana sih? Ya, kalau berbicara tentang soft skill, ini sangat penting ya. Baik ketika kita berada di dalam lingkup universitas, lingkup organisasi, ataupun ketika kita berada di masyarakat. Kadangkala ketika kita berada di lingkup universitas, kita itu seringnya fokus terhadap kesuksesan akademik ya enggak? Bener. Nilai-nilai yang besar, kemudian berusaha untuk menjadi label anak yang paling organisasi. Itu kan ada di lingkup organisasi. Ada itu. Ya. Cuma banyak yang sering dilupakan oleh mahasiswa adalah memiliki soft skill yang baik, seperti komunikasi, kemudian kerjasama yang baik, sikap leadership, bijaksana, tegas dalam memilih suatu pilihan. Nah, ini adalah merupakan suatu soft skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Karena selain menjadi mahasiswa, kita juga tidak boleh lupa bahwa kita adalah masyarakat yang nantinya hidup itu ketemunya bukan sama anak-anak yang berpendidikan saja. Yeah. Kita juga harus dihadapkan dengan masyarakat yang mungkin taraf pendidikannya di bawah kita atau bahkan lebih tinggi daripada kita. Jadi ketemunya kita dengan masyarakat membawa bekal soft skill itu ya sangat dibutuhkan. Jadi memang soft skill ini dibutuhkan baik ketika kita menjadi mahasiswa ataupun ketika kita berada di dalam masyarakat. Ini yang harus diingat gitu Mas.
Ya berarti ya. Berarti soft skill itu sangat berperan dari. Ya, sangat berperan penting ya gitu. Sangat berperan. Terlebih menurut saya ketika kita melakukan hidup, ini pentingnya soft skill ini di sini. Ketika kita melakukan hidup itu kalau diibaratkan menurut saya bagaikan titik koordinat antara koordinat X dan koordinat Y. Ya. Jadi ada titik di mana baik dan buruk, ada titik di mana benar dan salah. Nah, baik dan buruk ini adalah judgement masyarakat, pandangan masyarakat. Baik atau buruk itu pandangan masyarakat. Tapi benar dan salah itu adalah pilihan dalam hidup. Kadangkala kita melakukan hal yang benar, tapi pernah dianggap buruk sama orang. Nah, pentingnya soft skill di situ adalah gimana caranya kita melakukan hal yang benar agar tidak dipandang yang buruk. Walaupun pandangan buruk dari masyarakat itu pasti ada. Tapi gimana caranya ketika titik koordinat kebenaran ini melewati titik kebenaran baik dan buruk itu tidak berada di titik buruknya. Itu soft skill itu menopang kita di situ. Jadi fungsinya menopang kita gitu ya? Menopang kehidupan, menopang bagaimana kita kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, ya itu sangat pentingnya di situ. Dan kemudian kita kan udah mendengarkan tadi ya kesibukan Mas Imam dari jadi asatidz, mengajar di berbagai banyak tempat katanya. Terus untuk memiliki banyak soft skill yang seperti ini nih, nah gimana sih caranya Mas Imam ini untuk mengembangkan atau mempertahankan soft skill tersebut gitu? Ada 3 kiat. Ini 3 kiat ini hal yang dibilang susah dilakukan. 3 kiat ya, susah dilakukan. Susah dilakukan, tapi mudah dihafal. Tapi memang harus diusahakan. Jadi bagi mahasiswa ini ya? Bagi mahasiswa. 3 kiat yang susah dilakukan, mudah dihafal, tapi harus diusahakan. 1. Untuk melatih soft skill itu dengan memiliki prinsip hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau tidak lebih baik dari kemarin menandakan kita mati. Jadi kalau misal berbicara tentang mati itu kan kita takut nih. Takut. Nah, akhirnya kita harus melakukan yang terbaik. Kita harus melakukan yang terbaik. Kalau kita tidak melakukan yang terbaik dari hari kemarin menandakan mati. Karena ciri dari orang hidup itu 1, berubah, 2, berkembang, 3, bergerak. Kalau kita jadi manusia nggak berubah, nggak berkembang, dan nggak bergerak, itu tandanya mati. Stuck di situ aja berarti ya? Tandanya mati. Jadi harus lebih baik daripada hari kemarin. Itu 1 kiatnya. Yang kedua, apapun profesimu, apapun langkahmu, lalui segala langkah yang engkau lakukan itu dengan langkah yang paling maksimal dari dalam hidupmu. Jadi lalui langkah yang akan kamu lakukan dengan langkah yang paling berkualitas dalam hidupmu. Jadi jangan pernah jadi manusia yang setengah-setengah. Ini untuk melatih soft skill ya, kita nggak boleh jadi manusia yang setengah-setengah. Jangan tanggung-tanggung gitu kalau bergerak gitu ya. Kalau bergerak jangan tanggung-tanggung. Itu harus benar-benar maksimal, harus benar-benar all out. Ya, itu harus benar-benar. Karena apa? Karena kalau bapak saya pernah bilang kayak gini. Untuk melatih soft skill itu lakukan yang terbaik. Masalah orang akan merendahkan usaha kamu, itu urusan orang, pandangan orang. Yang penting kamu telah melakukan yang terbaik. Yang terbaik. Okay. Jangan pernah menjadi manusia yang setengah-setengah. Karena kata bapak saya, kalau misalnya kamu jadi manusia yang setengah-setengah, bisa jadi kamu jadi setengah manusia. Itu gimana itu setengah manusia itu? Jadi setengah manusia itu, setengahnya itu dilakukan manusia. Dan setengah yang lainnya itu bisa ada indikasi diisi oleh 2. Entah itu sifat hewan kita atau sifat setan kita. Jadi jangan pernah jadi manusia yang setengah-setengah. Jadi harus benar-benar all out dan maksimal dalam melakukan sesuatu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah, ini yang paling berat. Yang paling berat adalah jadilah manusia yang utama. Dan kalau tidak bisa menjadi manusia yang utama, jadilah yang pertama. Itu gimana ya itu konsepnya? Jadi memang memaksa. Dalam artian bukan kita menjadi manusia yang utama dan pertama itu menjadikan diri kita seolah terbaik, bukan. Tapi gimana caranya kita melakukan yang terbaik sehingga kita jadi orang yang utama. Bukan menjudge diri kita bahwa kita adalah yang terbaik. Karena orang-orang yang merasa dirinya terbaik itu
nantinya dia akan tuli terhadap kritik, tuli terhadap saran kalau dia merasa terbaik. Tapi lakukanlah yang terbaik sehingga apa yang kamu lakukan itu menjadikan kamu sebagai orang yang utama dan pertama. Nah, prinsip menjadi orang yang utama dan pertama ini akan melahirkan suatu sifat yang disebut dengan sibling rivalry. Jadi sibling rivalry ini gimana caranya saya bersaing, saingan sehat, saingan dengan saingan yang sehat dan melakukan yang terbaik daripada orang lain. Jadi sehingga ketika berada di dalam universitas, kalau sudah prinsipnya adalah melakukan yang terbaik, yang orang lakuin tarafnya mungkin 50, saya bisa harus melakuin 100 di atas orang itu. Nah, begitu juga berada di masyarakat. Kalau misal lihat ada orang punya komunikasinya segini nih, gimana caranya saya bisa berkomunikasi dengan orang yang lebih nih. Nah, itu. Orang nih bisa merangkul 50 orang nih, gimana caranya saya bisa merangkul 100 orang. Nah, jadi ada sifat sibling rivalry. Gimana caranya saya lebih baik, tapi bukan menjadikan diri kita sok paling baik. Jadi mengusahakan bagaimana kita menjadi lebih baik, tapi tanpa menjadikan diri kita orang yang paling baik gitu. Itu gimana sih caranya biar kita apa ya? Cara langkah kita biar orang itu di atasku nih. Nah, aku harus bergerak untuk di atasnya lagi. Nah, itu tanpa menjatuhkan orang lain. Ya, untuk bergerak menjadi orang yang gimana nih, ada orang yang sudah 50 saya harus 100 gitu ya, kan. Gitu. Itu memang harus dilatih, soft skill. Balik lagi kepada soft skill. Jadi prinsip itu untuk menguatkan soft skill dan dia bergantung pada soft skill itu sendiri. Bergantung pada soft skill sendiri. Kalau misalnya ada orang yang komunikasinya baik, ketika itu saya lihat, wah ini orang punya komunikasi yang baik nih, saya harus di atas dia komunikasinya. Nah, itu harus dilatih karena dia tahu kapasitasnya di bawah si A gitu, karena punya komunikasi yang baik. Terus saya punya niat di dalam hati gimana caranya lebih baik daripada si A, itu kan pasti berlatih. Nah, itu fungsi dari sibling rivalry, jadi melatih diri sendiri. Nah, dengan cara apa? Dengan mengambil segala kesempatan yang ada. Jadi kalau misal kita sebagai mahasiswa dapat kesempatan A, B, C, itu ambil aja. Semua. Ambil aja. Apapun kesempatan. Ambil kesempatan. Pokoknya selagi kita mendapatkan sebuah kesempatan, mendapatkan sebuah penawaran, itu diambil. Tapi ada yang harus kita ingat ya, bahwa ini menjadi poin titik terberat bagi orang-orang yang mungkin sudah mendapatkan kesempatan itu. Jadi contoh nih, kesempatan yang banyak itu memang harus kita ambil, tapi kita harus tahu porsi diri kita. Jangan sampai kesempatan yang banyak itu kita ambil, tapi kita lakukan dengan prematur gitu. Karena kita harus memperhatikan memperhatikan porsi diri kita juga. Nah, itu sih. Kemudian nih kan kalau kita mengembangkan soft skill atau mempertahankan, itu kan mesti ada hambatan, tantangannya gitu. Itu gimana sih? Ada nggak sih selama ini yang dia alami Mas Imam? Selama ini hambatan ya, balik lagi ya, kalau saya pribadi ya, karena sebagai manusia itu pasti ada sikap insecure. Saya tuh termasuk orang yang masih insecurean lah. Kalau misal lihat ada orang, komunikasinya bagus nih, terus besok-besok kok kayaknya saya ini udah berorganisasi lama tapi kok nggak kayak dia gitu. Apa mungkin prosesnya dia lebih pahit daripada saya? Itu kadang merasa insecure di situ. Tapi balik lagi, insecurity yang hadir itu di kepala kita itu memang harus ditepis ya. Itu kan nggak baik juga kan, kita ngerasa akhirnya ngelihat ada orang yang lebih keren, kemudian kita ngedon, tidak mengembangkan diri, itu kan harus ditepis. Nah, itu gimana cara nepisnya? Sejauh ini saya menepis itu semua dengan ya saya satu menerima bahwa ini potensi saya. Yang kedua, tidak menutup diri untuk terus berkembang. Yang ketiga, saya itu pasti bukan melihat hasil dari orang itu. Contoh nih, ada orang punya penghasilan dalam 1 bulan 4 juta, 5 juta gitu ya. Saya itu yang saya tanyakan itu bukan itu cara kamu dapat uang segitu gimana? Bukan. Tapi saya selalu nanya, untuk mendapatkan uang segitu, proses kamu kayak gimana? Apa aja yang udah kamu laluin? Nah, itu pola hidup dari orang-orang yang ngerasain pahit itu yang saya tiru. Bukan saya melihat hasilnya. Kalau kita terus melihat hasil, kita nanti yang ada kecewa terhadap diri sendiri. Ya enggak? Karena diri kita kok segini-segini aja. Tapi kalau misal kita udah tahu proses pahitnya orang itu gimana, kemudian kita mengukur diri kita,
lihat pahitnya orang ini udah pahitnya sepahit ampedu loh. Sedangkan kita baru pahit asem gitu kan, Iya, iya. belum sepahit ampedu. Oh, menandakan kita tanya kepada diri kita siap nggak menerima pahit ampedu yang seperti ampedu yang orang rasain itu. Nah itu. Jadi jangan lihat hasilnya tapi lihat prosesnya dan ikuti pola-pola orang-orang sukses. Itu. Ikuti pola-pola mereka. gitu ya. Ikuti pola-pola orang sukses. Nah, kemudian nih, aku tuh penasaran sih sebenarnya. Apa sih pengalaman yang didapat Mas Imam ketika memiliki banyak soft skill? Ya. Pengalaman ya. Pengalaman. Nih, kalau pengalaman ya mungkin banyak ya. Cuman yang paling berkesan adalah ketika kita punya soft skill komunikasi, salah satunya ketika saya berada di Kota Serang ya. Berada di Kota Serang, saya pernah dijadikan salah satu koordinator komunikasi seluruh pelajar yang ada di Kota Serang. Masya Allah. Seluruh Serang itu ya? Seluruh Kota Serang. Baik dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Muhammadiyahnya, sampai dengan Ikatan Pelajar Persis waktu itu. Jadi semua itu saya yang pegang. Dan hal yang menarik ketika berada di COVID ya, COVID-19 posisi di tahun 2019 itu. Saya itu berhasil mengumpulkan uang donasi COVID itu dengan jumlah yang ya kalau misal ada organisasi besar nggak bisa segitu ya. Bisa dibilang waktu itu saya sampai dengan 14 juta Mas. 14 juta. 14 juta. Dan itu cuman modal handphone. Handphone ya? Modal handphone. Cuma bilang ke yang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, bro, saya mau ada donasi nih. Yang satu ke Muhammadiyah, bro, gini. Yang satu ini cuma modal handphone. Dan itu dipercaya karena kita memiliki komunikasi yang baik. Dan bukan hanya itu, ketika ada aksi besar itu di Kota Serang, mereka cuma melalui saya. Kemudian saya cuma dengan modal handphone lagi, modal komunikasi lagi, itu Sebar lagi ya? bisa mengumpulkan banyak orang gitu dengan skill dia cuma ngomong gitu loh. Nah itu yang paling berkesan sih menurut saya. Ya walaupun memang banyak ya pengalaman-pengalaman lainnya yang saya dapat ketika saya mendapatkan soft skill. Ya cuma memang dominansnya adalah diberikan amanah-amanah itu loh. Ketika kita punya soft skill, kemudian dipercaya, kemudian diberikan banyak amanah gitu sama orang. Itu sih Mas. Berarti pentingnya apa? Komunikasi itu ya. Nah, ini Mas Imam yang paling ini apa namanya terakhir ya. Kan Mas Imam udah menjelaskan tadi banyak kegiatan, terus soft skillnya banyak, udah apa namanya menjelaskan cara mengembangkan dan mempertahankan, terus pengalaman Mas Imam tadi salah satunya komunikasi. Nah, yang paling terakhir nih Mas Imam, motivasi Mas Imam untuk apa namanya membuat Mas Imam sampai pada titik ini. Motivasinya ya. Sejauh ini motivasi itu saya cuma satu ya. Saya itu berada di titik ini salah satunya dari Kota Serang bisa kuliah di Universitas Ahmad Dahlan. Itu sebenarnya bisa disebut dengan dendam Mas motivasinya. Dendam. Kok dendam itu gimana sih? Jadi keluarga saya itu lingkup orang-orang yang awam ya. Sedangkan saya organisasi Muhammadiyah. Tahu sendiri kan, dimana ketika kita ikut organisasi Muhammadiyah berada di lingkungan awam, itu cemoohan kan kanan kiri gitu ya. Iya. Dan ada beberapa masyarakat yang bilang ini imam ini orang Muhammadiyah. Kalau kamu sekolah di Muhammadiyah itu kamu nggak bisa berkembang. Gitu. Kalau kamu sekolah di Muhammadiyah tuh kamu paling lulus SMK paling kerja juga di Indomaret. Nah itu yang menjadikan saya oke. Kalau misal gitu pandangan masyarakat kayak gitu, oke, saya bisa buktikan gitu. Saya bisa buktikan. Akhirnya ketika SMK itu saya sudah mulai SMK kelas 2 itu saya udah cari-cari beasiswa. Gimana nih caranya saya masuk universitas yang ada di luar Kota Serang gitu. Jadi gimana merubah pandangan masyarakat. Akhirnya ketika saya lulus SMK itu berhasil kan masuk ke Universitas Ahmad Dahlan lewat jalur beasiswa kader.
Kemudian saya juga sering bikin story-story saya ngajar, bikin story-story bersama anak didik saya gitu kan di SD, kemudian di sanggar-sanggar belajar. Nah itu suka upload, kemudian ada masyarakat kampung saya ngelihat itu kan, ini kadang suka komen gitu. Kemudian pas pulang itu saya bilang, wah ada Ustadz Imam gitu. Dia bilang, nah ini yang bikin motivasi saya memang kalau dibilang apa motivasinya ya cuma satu, saya adalah motivasinya motivasi dendam. Jadi itu. gimana caranya apa yang masyarakat bilang, pahit buruknya masyarakat bilang kepada saya itu justru saya jadikan tumpukan batu. Jadi tumpukan batu itu nanti yang besok akan saya naikkan sehingga saya bisa lebih tinggi dari itu. Nah itu motivasi saya. Motivasinya gitu ya, dendam ya. Dendam. Unik sih. Unik sih. Oke Mas Imam, jadi itu tadi ya teman-teman sekilas tentang pentingnya soft skill bagi mahasiswa PAI khususnya calon guru. Nah mungkin Mas Imam sebelum kita tutup nih, mungkin ada closing statement untuk disampaikan. Oke, closing statementnya ya. Untuk kepada seluruh mahasiswa yang mungkin mendengar podcast yang mungkin ya kedengarnya ngalor ngidul ya. Ngalor ngidul. Tapi ada satu pesan bahwa jangan pernah takut untuk mencoba ya. Jangan pernah takut untuk mencoba. Apapun yang datang kepada pikiran kamu tentang hal-hal yang negatif nih, datang ke dalam pikiran, itu jangan pernah takut untuk dilalui. Jalani saja dulu karena kita tidak pernah tahu langkah mana yang mengantarkan kita kepada solusi. Itu saja. Itu saja ya berarti. Oke, mungkin teman-teman itu saja ya. Itu tadi ya apa namanya pemaparan materi. Apa ya? Bukan materi ya, podcast ya. Iya. Podcast ya. Tentang pentingnya soft skill bagi mahasiswa gitu ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Mungkin dari saya ada tambahan sedikit bahwasanya kita harus mementingkan tadi ya tiga prinsip untuk mengembangkan dan mempertahankan soft skill itu sendiri. Yang pertama tadi prinsipnya apa ya? Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Terus yang kedua adalah memaksimalkan langkah kita. Terus yang ketiga yang paling sulit ini katanya ya. Jadilah utama. Jadi manusia yang paling utama dan pertama. Nah, mungkin itu saja teman-teman podcast PAI pada episode kali ini. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu podcast PAI episode berikutnya.